sambut MC kita pada hari ini, Romi Gustian dan Nanda Wicaksono. Baik, terima kasih. Nasi ulam dibungkus daun pepaya. Cakep. Oh, cakep, semangat ya. Lagi bang, ulang. Nasi ulam dibungkus daun pepaya. Oke. Makan urap pakai nasi hangat. Cakep. Artinya apa tuh? Kami mau kasih salam untuk semuanya. Tolong dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kesejahteraan untuk kita semua. Amin. Ada lagi Nanda? Kayak pantun satu lagi deh biar seru ya. Iya. Daun salam, daun saga. Cakep. Iya, yang jawab salam insya Allah masuk surga. Oh. Amin dong Bapak Ibu. Amin. Oke. Lagi nih boleh bang? Lagi. Mau lagi Bapak Ibu? Boleh. Oke, lagi ya. Daun salam, daun pepaya. Cakep. Iya, yang jawab salam pasti hidupnya bahagia. Iya. Iya. Senyumnya Amin lagi dong, kelihatan ya. amin ya. Amin. Oke. Lagi dong, boleh? Kebanyakan. Oh gitu. Satu lagi ya. Satu lagi nih ya. Ini harus yang kenceng ya. Bonus boleh ya Bapak Ibu ya. Kue talam rasa nanas. Cakep. Yang jawab salam pasti utangnya langsung lunas. Asik. Nggak ada yang amin Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya di sini nggak ada yang punya utang ya. Iya. Yang utang di luar sana. Yang di luar sana ya. Baik, kita lanjut Nanda. Baik, selanjutnya yuk. Yang terhormat Bapak Ferdinand D. Purba selaku anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Yang terhormat Bapak Budi Tampu Bolon, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Yang terhormat Bapak Yuri Vanogani selaku Ketua Bidang Operational of Excellent IT dan Digital Customer Centricity sekaligus Ketua CEO Forum AAJI. Yang terhormat Ibu Francisca Ruswita selaku Kepala Departemen Pertanggungan AAJI sekaligus Ketua Panitia COO Summit 2025. Yang terhormat Bapak Togar Pasaribu selaku Direktur Eksekutif AAJI. Yang terhormat Bapak dan Ibu narasumber yang hadir pada rangkaian hari pertama COO Summit 2025. Serta yang kami hormati seluruh COO dan perwakilan operasional perusahaan anggota AAJI. Selamat pagi dan selamat datang di Mason Pine Hotel Bandung dalam acara COO Summit 2025. Dengan tema AI and Transformation, Shaping Efficient Operations and Risk Management. Beri aplaus buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya untuk mengawali acara hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Dan kami persilakan para hadirin untuk berdiri untuk kita sama-sama menyanyi lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna.
Baik, hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu sekalian, para hadirin, agar rangkaian acara kita berjalan lancar dan juga berjalan dengan baik, ada baiknya mari kita sama-sama berdoa memanjatkan kepada Yang Maha Kuasa untuk semua kebaikan pada hari ini dan sampai esok hari. Untuk itu akan kami pimpin doa secara bersama-sama, dan Bapak Ibu silakan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa disilakan. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, nama saya Romi dan rekan saya Nanda Wicaksono. Dan dengan sangat bangga pada hari ini kami dapat memandu acara dalam COO Summit 2025. Dan Bapak Ibu sekalian, COO Summit AJI tahun 2025 ini adalah agenda rutin dari COO Forum AJI yang setiap 2 tahun sekali. Dan kali ini merupakan keempat kalinya AJI menyelenggarakan COO Summit. Kita beri tepuk tangan untuk AJI. Dan ini keempat kalinya. Dan tahun ini CEO Summit mengusung tema AI and Transformation, Shaping Efficient Operation and Risk Management. Dan tidak lupa ya Mas Romi ya, kita juga memberikan ucapan terima kasih kepada sponsor-sponsor yang telah mendukung sehingga acara ini juga bisa berjalan dengan lancar. Ya? Betul sekali. Yes. Di sini ada sponsor platinum dari RDS Group, KPSG Group, ada dari IHH Healthcare Singapore, PT Administrasi Medika, Admedika, dan juga dari PT DCI Indonesia Tbk. Juga ada sponsor Gold dari Mitra Integrasi Informatika, dan Score, dari Indosat Bisnis, Sembuh AI, juga dari Mitra Keluarga Group, dan sponsor Silver dari National Ray dan Silam Hospital Group. Kita beri tepuk tangan buat sponsor-sponsor kita pada COO Summit 2025. Yes. Dan Bapak Ibu sekalian, kami berikan informasi bahwa setiap peserta yang hadir dalam COO Summit 2025 ini nanti semuanya akan mendapatkan sertifikat, dan tentunya yang mendapat sertifikat adalah yang mengikuti kegiatan keseluruhan. Jadi hari pertama dan hari kedua. Jadi nanti kalau ikutnya hari pertama aja sertifikatnya sebelah ya Bapak Ibu ya. Oh, gitu. Potong. Kalau ikut hari kedua aja ada namanya aja pakai kertas folio ya. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk ikut semua acara rangkaian dari hari pertama dan hari kedua. Betul. Dan tidak lupa ya, nanti kita juga ada games berhadiah juga di sela-sela kegiatannya. Betul sekali. Dan ini yang kakak-kakak ibu-ibu suka nih, ada voucher belanja. Voucher ada belanja. juga uang elektronik nanti untuk penanya-penanya yang beruntung ya. Di setiap sesi nanti ada sesi tanya jawab. Bagi penanya beruntung nanti dapat hadiah juga. Betul. Dan juga nanti ada undian door prize yang terdiri dari produk-produk elektronik dan voucher belanja. Nah tuh. Wow. Boleh dong beli plus dulu dong biar semangat lagi energinya. Iya. Nah mungkin semangatnya kurang nih Bapak Ibu ya Mas Nanda, karena belum tahu. Jangan-jangan dapat hadiahnya door prize-nya apa nih? Jangan-jangan kuaci 1 bungkus gitu ya. Kuaci 1 bungkus. Iya, kita kasih tahu ya biar semangat sampai besok Bapak Ibu sekalian. Yes. Ini lumayan ya. Ada 1 unit BYD Seal. Iya, revisi. Itu MC-nya juga mau ya. BYD Seal bener. Iya, mudah-mudahan 2 tahun berikutnya kita siapkan ya 1 unit mobil untuk grand prize. Panitia kayak tegang ya. Panitia lihat tegang Panitia gitu. siap ya untuk 2 tahun lagi ya. Langsung melotot yang di ujung ya. Iya. Iya, tenang. Revisi Oke. 2 tahun lagi. Baik, ada apa saja Mas Nandan? Kita ada Stanley Tumbler dan power bank. Ada juga Garmin Smartwatch. Voucher Boga Group total 12 juta rupiah. Betul, dan juga ada voucher MAP juga dengan total 12 juta rupiah. Ada earbuds JBL Senselite. Ada Speaker. Bose Soundlink Flex. Ada Dyson Hair Dryer. Ada Galaxy Tab S11. iPhone 16. Dan Samsung Galaxy Z Flip 7. Pastikan Bapak Ibu pokoknya hari ini sampai besok standby sampai acaranya selesai. Betul. Baik, kita akan bacakan agenda acara kita dalam COO Summit di 2025 ini. Tentunya nanti yang pertama akan ada sambutan dari Ketua Dewan Pengurus AJI. Dan ada juga keynote speech dari Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Berikutnya ada keynote speech dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang akan disampaikan secara virtual.
Oke, dan di mana ada agenda IT Summit pada hari ini, di mana ada 7 sesi yang akan mencakup seputar AI dalam aspek operasional dan manajemen resiko. Betul sekali. Di sesi 1 nanti akan ada topik mengenai AI at work. Sesi kedua ada AI underwriting. Di sesi ketiga ada topik data sovereignty and AI driven transformation in Indonesia's life insurance industry. Nah, dan juga ada nanti kita sesi di mana istirahat makan siang ya, Isoma ya Mas Romi ya. Betul sekali. Nah, sebelum dilanjutkan nanti sesi keempat juga nanti kita akan ada bagi-bagi hadiah dulu ya Bapak Ibu ya. Setelah makan siang bagi-bagi hadiah dan terus nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya ya Mas Nanda. Betul, kita ada sesi 4 dengan topik Smart Eyes Machine Learning Roles in Catching Fraudster. Dan di sesi kelima nanti ada topik AI at your service, redefining customer engagement. Sesi ke-6 dengan topik Insurance Cyber Resilience. Dan ada sesi ke-7 dengan topik AI for Operations, enhancing customer trust and process efficiency. Nah, nanti setiap sesi, teman-teman, Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua yang hadir hari ini, ada sesi dipersilakan untuk tanya jawab kepada narasumbernya. Betul Ya. sekali. Nanti diperhatikan apa yang dipaparkan, kemudian nanti kita akan ada sesi tanya jawab dan kegiatan hari pertama ini akan diakhiri dengan pembagian nomor door prize nanti saat dinner ya. Bapak Ibu pastikan di saat dinner datang karena kita akan bagi-bagi nomor door prize-nya yang akan diundi pada esok hari. Ya, kemudian Bapak Ibu pastikan ketika dinner, ketika Bapak Ibu belum dapat nomor door prize-nya, tanya panitia, tanya MC-nya, karena tadi lumayan ya Samsung, ya Samsung Z apa itu tadi ya? Oh pokoknya itu bagus lah ya. Iya dong, pasti. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk. Yang pertama adalah sambutan-sambutan. Dan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus AAJI, Bapak Budi Tampu Bolon. Dan kami undang dengan hormat untuk dapat naik ke atas panggung. Langsung saja kami silakan kepada Bapak Budi Tampu Bolon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Ferdinand Purba, anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan untuk program penjaminan pemegang polis, dan rekan-rekan dari LPS yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati Pak Ogi, rekan-rekan OJK. Pak Ogi nanti rencananya akan memberikan sambutan secara video taping, Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, secara khusus Pak Yuri, Ketua Bidang Operation Excellence, dan Mbak Ita, Ketua Panitia, serta segenap panitia yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya. Dan tentunya yang saya hormati Bapak Ibu, para COO dan rekan-rekan bidang operation di perusahaan masing-masing ya, yang meluangkan waktunya untuk hadir. Serta yang tidak boleh kita lupakan, para sponsor yang tanpa bantuan dan dukungannya acara ini tidak akan berjalan sebaik ini ya. Pertama-tama saya mohon izin, please allow me to audience who come from overseas, Vincent, one of them, please allow me to speak in Bahasa Indonesia because my English is not that good, and because you have been visiting Indonesia so many times, I believe that your Bahasa Indonesia is already at fluency level, right? So please allow me to speak in Bahasa Indonesia, much easier for me, yeah, without thinking, yeah. Dan tentunya mari kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita boleh berkumpul di sini di tempat yang baik, diberikan cuaca yang baik, kemudahan dalam perjalanan menuju sini, dan terutama dalam kondisi yang baik. Bapak Ibu, senang untuk boleh berjumpa lagi dengan Bapak Ibu dalam COO Summit ini gitu ya. Pertama-tama saya izin memperkenalkan kepada Bapak Ibu Pak Ferdinand Purba. Tidak secara pribadi, tapi mengenai tugas dan tanggung jawab beliau ya. Beliau adalah salah satu dari 4
Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, betul ya Pak ya, yang kebetulan mendapatkan mandat untuk menyiapkan dan meluncurkan serta nantinya menjalankan program penjaminan polis yang sudah lama kita tunggu. So saya mengajak Bapak Ibu untuk kita boleh memberikan aplaus kepada Pak Ferdinand Purba yang telah berkenan untuk hadir di sini beserta beberapa rekan dari LPS, Pak Suwandi salah satunya gitu ya. Besarlah harapan kita pada LPS ya, Bapak Ibu, betul ya. Saya izin juga memperkenalkan tidak secara satu persatu Pak Ferdinand, rekan-rekan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pak Ferdinand, AAJI adalah asosiasi yang menaungi, memayungi seluruh perusahaan asuransi jiwa, baik konvensional maupun syariah, maupun reasuransi yang memiliki pertanggungan jiwa yang ada di Indonesia. Sejatinya perusahaan asuransi jiwa syariah punya dua pilihan, Pak Ferdinand, untuk boleh bergabung di AASI, itu yang lebih wajib, maupun bergabung di AAJI. Tapi umumnya mereka bergabung di kedua-duanya, gitu ya. Dan izin menekankan juga Pak, tidak hanya asuransi jiwa konvensional dan syariah, tapi reasuransi Pak. Reasuransi yang memiliki pertanggungan jiwa itu pun menjadi anggota kami ya. Dan ada beberapa rekan reasuransi, Pak Deril salah satunya, tadi saya lihat Pak Joni gitu ya, yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Nah di dalam AAJ ini Pak, ada dua organnya, yang satu Dewan Pengurus, yang satu kantor sekretariat. Saya izin mulai dari yang paling mudah Pak, kantor sekretariat. Yang persis duduk di sebelah kanan Bapak adalah Pak Togar Pasaribu, Direktur Eksekutif kami, ya, permanently based di AAJI, sehingga mulai dari bangun pagi di Senin pagi gitu ya Pak, sampai dengan nanti tidur di Jumat malam Pak, itu memikirkan asuransi jiwa aja kerjanya Pak, gitu ya. Nah itulah dia Pak. Kadang Sabtu Minggunya pun ikut memikirkan asuransi jiwa. Beserta sekitar 40 rekan-rekan kami yang sehari-harinya berkantor di kantor sekretariat AAJI. Di Talang Betutu, di seberangnya Shangri-La lah Pak. Ada kantor kami di situ. Dan kami sedang membangun geraha AAJI yang difokuskan untuk pendidikan. Di Fatmawati, di atas tanah sedikit lebih dari 2000 meter persegi, 5 lantai kalau nggak salah begitu, betul begitu ya Pak Togar ya. Dan ruang yang paling besar Bapak Ibu, sebentar akan kita resmikan, hopefully masih bisa di tahun ini, itu bisa menampung sekitar 300 orang. Jadi kalau kita mengadakan acara seperti ini ya, bertema pendidikan, kita punya gedungnya sendiri nanti. Sekarang saya izin yang agak rumit nih Pak, Dewan Pengurusnya. Dewan Pengurusnya itu Pak setiap 3 tahun dipilih dalam rapat anggota luar biasa, ketua Dewan Pengurusnya. Ya, saya 3 kali tidak belajar dari pengalaman Pak. Ya, rapat anggota tahunan ditutup, kami diberikan aki de charge, habis itu dimulai rapat anggota luar biasa. Semua dirut ada di situ Pak. Saya karena perusahaan saya masih berjuang mengais-ngais premi Pak, jadi habislah waktu saya, jempol saya juga jadi korban, membalas-balas WhatsApp. Tidak sadar saya rapat anggota luar biasa sudah dimulai. Ketika saya noleh, para CEO nggak ada Pak. Ke toilet semuanya Pak. Terpilihlah saya Pak. Ya, jadi kira-kira begitulah jalan ceritanya Bapak Ibu ya. Jadi mereka lebih pintar dari saya Pak. Saya 3 kali tidak belajar juga dari pengalaman. Ya. Kemudian di ketua Dewan Pengurus ini ada bidang-bidangnya Pak. Ketua bidang berbagai macam Pak, ada ketua bidang keuangan, investasi dan pajak, ada ketua bidang operation yang adalah Pak Yuri, ada ketua bidang kanal distribusi, ada ketua bidang edukasi dan pelindungan konsumen, ada 9 Pak, gitu ya. Jadi Bapak tinggal tentukan mau bicara topik apa, ada pengurusnya kami Pak, gitu ya. Di dalam yang hari ini Pak, COO Forum yang hadir adalah para CEO yang biasanya ada di bawah operation, itu adalah underwriting, claim, customer care, pertanggungan, policy owner services, IT, itu yang biasanya ada di bawah operation. Jadi hari ini Bapak Ibu kita
nanti silakan berkenalan dengan Pak Ferdinand. Pak Ferdinand, kalau Bapak punya pesan apapun, kami punya forumnya. Ada COO forum, ada CFO forum, ada Chief Risk Officer forum, banyak forumnya Pak. Chief Information Forum, banyak. Dan ada satu forum Pak yang paling jarang kumpul Pak, setahun paling sekali Pak. CEO forum Pak, itu yang paling susah mengumpulkannya Pak. Ya, kalau CEO rajin mereka Pak, CFO rajin Pak, ya, CMO Chief Marketing Officer rajin. Entah bagaimana CEO setahun sekali lah itu Pak, ya. Itu pun perlu upaya yang sangat berat lah untuk mengumpulkan mereka. Baik, itu perkenalan antara LPS diwakili Pak Ferdinand pada kesempatan pagi hari ini dengan kita yang datang dari operation, yang datang dari industri asuransi. Sekarang saya izin bicara, izin Pak Ferdinand, saya bicara pada kawan-kawan saya ini, ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat industri asuransi jiwa kita ini, posisi data AAJI terakhir yang ada dalam konferensi pers 3 bulanan sampai dengan semester 1 ya. Posisi total aset kita itu sekitar 630 triliun lah. Bukan angka yang kecil, tapi jika dibandingkan dengan beberapa industri keuangan sebelah, terutama perbankan, kita masih jauh lebih kecil ya. Kita bisa bilang bahwa ya itu sudah lumayan lah, dan saya setuju. Tapi poinnya kalau kita lihat angka 3 tahun, 4 tahun terakhir total aset kita Bapak Ibu, basically nggak bertumbuh sih. Nggak bertumbuh. Premi kita 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir, tumbuhnya single digit dan single digit yang kecil. Bahkan mungkin 2-3 tahun yang lalu negatif itu. That's us, that's our industry, that's what we are experiencing. Ya, jumlah nasabah bertumbuh, tapi kalau kita lihat sungguh-sungguh jumlah nasabah kita, yang bertumbuh paling banyak itu adalah asuransi kumpulan, yang tidak selalu mencerminkan tertanggung kita ini dengan sukarela, dengan kesadaran sendiri, memang membutuhkan asuransi dan mencarinya. Tapi diberikan oleh perusahaannya. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau kita lihat jumlah pemegang polis individu, jumlah polis individu itu sekitar 18-19 juta. Saya baiklah dengan kita, 20 juta lah ya. Tapi sebagian di antaranya, kita sama-sama tahu, punya 2 atau 3 polis. Sehingga kalau kita coba estimasi AAJI punya keterbatasan Bapak Ibu, nggak tahu persisnya berapa banyak nasabah orang Indonesia yang punya polis. Yang kita tahu adalah polis individu datang dari berbagai company. Tapi kalau seorang misalnya namanya Pak Bambang punya polis di PT ABC Life dan punya polis di PT XYZ Life, kita akan hitung 2 itu, padahal orangnya 1. Betul ya? Karena kita nggak bisa masuk sedetail itu. Ini juga tantangan kita. Jadi kalau kita coba estimasi, mungkin jumlah orang Indonesia yang secara sukarela, sadar, butuh asuransi dan mencarinya, mungkin sekitar 15 juta. Betul ya Bapak Ibu ya? Mungkin sekitar 15 juta. Not more than that. 15 juta ini siapa? Ya salah satunya ada Pak Bambang dalam ilustrasi saya. Tapi poinnya adalah besar kemungkinan tinggal di Jakarta. Besar kemungkinan tinggal di Surabaya, di Bandung, di Makassar, di kota-kota besar. Dan pun di Jakarta, pun di Surabaya, Bandung, kota-kota besar, besar kemungkinan di daerah tertentu dari kota-kota tersebut. Betul nggak sih Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau yang saya ajak Bapak Ibu semua, kalau kita truly believer, ya, kalau kita truly believe bahwa asuransi itu dibutuhkan untuk sedikit banyaknya membantu Indonesia nantinya menuju Indonesia emas, dan jangan tunggu orang datang. Sampai sekarang Bapak Ibu, cara jualan kita sekitar 90% premi kita datang dari 2 kanal distribusi tradisional, yang adalah
bank assurance dan agency. Kita sama-sama tahu, bank assurance yang mengandalkan cabangnya bank. Dan bank dalam membuka cabangnya pasti berhitung. Tidak mungkin bank membuka cabangnya di tanah yang kering kerontang. Kalau Bapak Ibu paham maksud saya. Bagaimana dengan kantor agensi? Setuju nggak dengan saya Bapak Ibu? Nggak ada bedanya. Mitra bisnis kita pasti berhitung sebelum membuka kantor general agency. Betul nggak sih? Ada hitung-hitungannya lah. Jadi kalau kita sungguh ingin semakin banyak masyarakat Indonesia yang memiliki pertanggungan, ada beberapa hal yang harus kita upayakan. Baik dari sisi kanal distribusi, tapi jangan lupakan dari sisi operation. Dalam banyak kesempatan ya Bapak Ibu ya, diskusi dengan OJK, diskusi dengan banyak Bapak Ibu kita lah. Entah kita mau akui atau tidak, tapi di mata sebagian orang yang tidak sehari-hari menggeluti industri asuransi, menurut Bapak Ibu, di mata mereka yang tidak sehari-hari di industri asuransi, apa catatan besar, apa homework paling besar industri kita? Saya izin tidak nunjuk satu persatu, menurut Bapak apa, menurut Ibu apa? Saya izin tidak lakukan itu ya. Kalau di kantor saya lakukan itu. Saya kasih jawabannya aja. Trust. Confidence. Tingkat kepercayaan pada masyarakat, sebagian masyarakat lah, pada industri kita, belakangan ini turun Bapak Ibu. Dulunya belum tinggi-tinggi amat, belakangan ini turun. Ya, terbukti dari literasi, terbukti dari inklusi. Di luar masalah yang tidak bisa kita selesaikan, misalnya kondisi ekonominya belum membaik nih Pak, supaya masyarakat punya kemampuan beli lebih besar dan sebagian dananya dijadikan premi asuransi. Di luar itunya, itu kita tidak bisa apa-apa gitu ya. Tapi trust, kita bersyukur ada Pak Ferdinand, nanti kita dengarkan pesan beliau ya. Kita bersyukur ada LPS, kita bersyukur ada Undang-Undang P2SK gitu ya, yang menyebutkan bahwa by the latest 2028 guarantee scheme for policy holders has to be there gitu ya. Mari kita dengarkan nanti paparannya Pak Ferdinand. Tapi I think kita sebagai insan asuransi masing-masing, setiap perusahaan asuransi masing-masing harus melakukan yang terbaik untuk mengembalikan trust masyarakat. Ya, saya titip Bapak Ibu ya, bahwa dalam diskusi dengan OJK, jokingly, saya tahu jokingly, tapi kadang-kadang kan joke itu mencerminkan sesuatu yang mereka pikirkan juga, betul nggak sih Bapak Ibu? Bisa nggak sih semua klaim itu dibayar aja? Tentu jawaban kita, ya kagak mungkin lah Pak, nggak mungkin. Kita yakin itu joke. Tapi kok saya merasa sebetulnya kepikiran oleh OJK. Kalau klaim semua dibayar aja, yang saya juga nggak setuju, barangkali sedikit banyaknya trust naik. Sebagai jalan tengahnya Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk klaim yang tidak layak dibayar memang harus ditolak, itu setuju sekali. Tapi pastikan jangan ada klaim yang layak bayar tapi ditolak. Jangan juga ada penolakan klaim yang tidak bisa dijelaskan.
Jangan juga ideally tolak klaim, komplain, bayar deh. Karena jadi tuman, betul gak sih Bapak Ibu? Ribut aja kita supaya dibayar. Ya, jadi kebetulan ini forumnya operation ya, jadi saya titip klaim ini Bapak Ibu ya, apalagi Mahkamah Konstitusi udah keluar dengan keputusan pasal 251 itu gitu ya. Jadi kesimpulannya, sekarang saya bicara pada underwriting ya, kesimpulannya kalau kita terima seseorang Bapak Ibu, yakinlah bahwa kita lumayan yakin orang ini layak dipertanggungkan. Jangan terima dulu aja, nanti pada saat klaim baru kita minta dokumen ini, dokumen itu. Itu yang MK nggak setuju. Ya, jadi saya titip sungguh-sungguh nih Bapak Ibu. Ya, saya izin bertanya ya, nih, sama-sama orang asuransi nih. Kebetulan Pak Ferdinand dan Pak Suwandi rekan-rekan LPS lagi nggak di sini ceritanya. Ya, jadi hanya di antara kita nih, kaum sendiri nih, kalangan internal. Ya. Kalau orang punya 100 juta rupiah hari ini, lebih mudah buat dia 100 jutanya dijadikan produk perbankan, atau 100 jutanya dijadikan produk capital market, atau 100 jutanya dijadikan produk asuransi. Dan jawabannya adalah Halo Bapak Ibu, saya nggak tahu mana yang lebih mudah. Lebih mudah deposito atau lebih mudah reksadana ya? Lebih mudah buka rekening atau lebih mudah buka beli saham ya? I don't know. Kebetulan saya nggak pernah main saham. Tapi saya tahu yang tidak mudah. Mana yang mudah? Saya nggak tahu. Nggak pernah survei juga, tapi saya tahu by experience mana yang tidak mudah. Kok saya ngelihat senyum-senyum ya? Kenapa tidak mudah? Karena nasabahnya kah? Atau karena kitanya? Dan saya izin mengakhiri sambutan saya di sini. Saya titip itu semua pada CEO Summit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak.